Hai semuanya, perkenalkan saya Clarin Tiara Sonjusi kalian dengan NIM 20030560025 dari jurusan Peternakan di Universitas Mula Warman. Pada video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai metabolisme protein pada ruminansia. Langsung saja kita masuk ke materi. Protein merupakan makromolekul yang tersusun atas suatu building blocks yang disebut asam amino. Sifat biologis dari protein dipengaruhi oleh susunan asam amino yang membentuknya, urutan sekuens penghubung, serta hubungan antar asam amino dalam molekul protein tersebut. Selanjutnya, pengertian protein dan struktur asam amino. Metabolisme protein. Metabolisme terdiri atas proses anabolisme atau penyusunan dan katabolisme atau pemecahan, sehingga proses metabolisme protein mencakup proses penyusunan dan pemecahan protein yang terjadi pada ternak ruminansia. Di sini teman-teman bisa melihat ringkasan dari metabolisme asam amino. Untuk pengertiannya, protein merupakan makromolekul yang tersusun atas satu atau lebih asam amino yang diikat oleh ikatan peptid. Selanjutnya, protein akan dicerna dan dalam pencernaan tersebut akan dirubah menjadi asam amino atau bentuk yang diserap oleh tubuh. Kemudian asam amino akan diubah menjadi pembentukan struktur tubuh. Selanjutnya, residu perombakan protein akan dirubah menjadi nitrogen. Pencernaan protein dipengaruhi oleh kualitas proteinnya. Asam amino terbagi menjadi asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Struktur dan sifat kimia asam amino. Secara biologis, asam amino ditemukan dalam bentuk teronisasi baik hanya pada gugus amina atau gugus karboliksinya saja ataupun dapat pula terjadi pada keduanya yang dipengaruhi oleh pH. Asam amino dikelompokkan berdasarkan kemampuan tubuh dalam menyediakannya, yaitu menjadi asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial merupakan asam amino yang tidak dapat diproduksi tubuh dengan sendirinya sehingga perlu tersedia dalam pakan. Struktur asam amino. Struktur umum merupakan karbon yang terikat dengan hidrogen, gugus amina atau NH2 dan gugus asam COOH. Jenis asam amino yang penting dalam metabolisme ternak: metionin, arginin, triptofan, heteronin, histidin, isoleusin, leusin, lisin, valin, fenilalanin, alanin, prolin, lisin, resin, tirosin, asparagin, tirosin, asam asparat, dan asam glutamat. Fungsi protein. Yang pertama, building material untuk pertumbuhan. Yang kedua, regulator keseimbangan cairan. Yang ketiga, regulator keseimbangan asam basa. Yang keempat, transporter. Yang kelima, antibodi. Yang keenam, sumber energi. Yang ketujuh, sebagai enzim. Yang kedelapan, untuk hormon. Adapun fungsi protein yang lainnya yaitu regulator keseimbangan cairan tubuh. Kehilangan protein yang tinggi pada tubuh akan menyebabkan pembengkakan akibat jumlah cairan pada interstitial space. Yang kedua, regulator asam basa. Protein dalam tubuh hemoglobin akan mengikat karbon dioksida untuk mencegah terbentuknya asam karbonat dalam darah yang dapat menurunkan pH darah. Atau pH darah secara normal berada dalam kondisi basa akibat adanya ion bikarbonat dan asam konjungsinya. Selanjutnya, transporter membawa nutrien dan molekul lain seperti hemoglobin pembawa oksigen dari paru-paru ke sel. Yang keempat, antibodi. Protein berperan dalam menjaga dari penyakit dan esensial dari sistem imun. Selanjutnya, sumber energi. Protein dapat digunakan sebagai sumber energi ketika karbohidrat dan lemak tidak mampu mencakupi kebutuhan energi tubuh. Hanya leusin dan lisin yang tidak memproduksi gluconeogenik.
Pencernaan protein. Protein kasar. Kandungan protein kasar dalam bahan pakan ditentukan dengan mengukur kandungan nitrogen menggunakan metode Kettledell. Terdapat dua asumsi dalam menghitung kandungan protein kasar, yaitu nitrogen dalam bahan pakan dalam bentuk protein. Yang kedua, semua protein yang ada dalam bahan pakan mengandung 160 gram nitrogen per kilogram. Berdasarkan asumsi 2, maka perhitungan protein kasar sama dengan nitrogen per kilogram dikali 1000 per 160, atau protein kasar sama dengan nitrogen per kilogram dikali 6,25. Faktor konversi 6,25 ini digunakan dalam pendugaan kandungan protein bahan pakan, yaitu nitrogen dikali 6,25. Walau sebenarnya faktor konversi nitrogen bervariasi dari 5,30 sampai 6,38. Struktur dan klasifikasi protein. Protein tersusun atas rantai asam amino yang saling terikat oleh ikatan peptida. Ikatan peptida ini terbentuk atas reaksi yang terjadi antara gugus amina dari sebuah asam amino dengan gugus karboksil. Protein dikelompokkan menjadi simple protein dan kompleks protein. Simple protein merupakan molekul protein yang hanya tersusun atas rangkaian asam amino, sedangkan kompleks protein merupakan molekul protein dengan adanya konstituen tambahan selain asam amino, misalnya hemoglobin, karbohidrat, dan lipid. Mikrobial protein. Mikrobial nitrogen terdiri atas 60-70% true protein dan 30-40% non-protein nitrogen. Saat protein mikroba terbawa keluar dari rumen, mikroba rumen yang terbawa akan terbunuh dalam abomasum karena pH yang rendah. Terjadi hidrolisis asam dan pemecahan mikroba. Dinding sel mikroba tersusun atas muracemic acid polymerase yang berikatan dengan peptida. Bypass escape non-degradable protein and amino acid. Protein berkualitas baik akan lebih efisien ketika tidak mengalami degradasi rumen, melainkan langsung dicerna di usus halus. Sekitar 60% protein pakan akan terdegradasi menjadi amonia dalam rumen. Mekanisme bypass protein dapat dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya yang pertama, penambahan formula atau tanin, yang kedua, head treatment non-enzymatic bromine, yang ketiga, rumen protein amino acid atau RPAA. Penyerapan protein. Setelah protein dipecah menjadi asam amino, maka AA akan diserap melalui activase transport dan valectitude diffusion. Yang kedua, kreatinine protein pada membran usus halus akan mentransfer AA ke dalam sel usus halus. Yang ketiga, AA yang tidak digunakan oleh sel usus halus akan ditransformasikan ke hati melalui vena porta hepatica. Sintesis asam amino. Biosintesis asam amino. Yang pertama, AA non-esensial. Proses transaminasi dari keto acid yang tersedia sebagai intermediate umum. AA esensial. Keto acid bukan merupakan intermediate umum pada AA esensial. Kekurangan enzim yang diperlakukan dalam pembentukan AA. Sebuah proses transaminase tidak dapat berlangsung. AA esensial disuplai dari luar tubuh melalui konsumsi protein dalam bahan pakan. AA esensial dapat diproduksi oleh mikroorganisme dan tanaman. Keduanya memiliki jalur khusus yang dapat membentuk jenis AA esensial. Sintesis asam amino non-esensial pada ruminansia. Transaminasi. Sebuah reaksi kimia yang terjadi antara dua molekul, yaitu molekul asam amino yang mengandung amina NH2 dan asam keto yang mengandung gugus keto. Gugus NH2 akan bertukar dengan gugus keto sehingga asam amino akan berubah menjadi asam keto dan sebaliknya. Balance protein in the ration. Aliran darah yang dekat dengan saluran darah dan berperan dalam mengumpulkan asam amino yang terserap dari usus halus akan dibawa terlebih dahulu ke hati. Hati kemudian akan memonitoring jumlah
dari berbagai jenis asam amino yang dalam darah dan dalam hati, sehingga beberapa asam amino dapat dikonversikan secara kimiawi menjadi jenis lainnya guna memenuhi kebutuhan asam amino tubuh dalam sintesis protein. Umumnya, ransum tidak mengandung secara pasti campuran dari berbagai jenis asam amino yang diperlukan tubuh, sehingga proses interconversion ini merupakan suatu mekanisme yang berperan penting dalam metabolisme tubuh. Di dalam rumen, protein mengalami hidrolisa menjadi oligopeptida oleh enzim proteolitis yang dihasilkan oleh mikroba. Sebagian mikroba dapat memanfaatkan oligopeptida untuk membuat protein tubuhnya. Sebagian lagi oligopeptida dihidrolisa lebih lanjut menjadi asam amino. Kebanyakan mikroba rumen tidak dapat memanfaatkan asam amino secara langsung. Diduga mikroba rumen, terutama bakteri, tidak mempunyai sistem transport untuk mengangkut asam amino ke dalam tubuhnya. Itu tadi penjelasan singkat mengenai metabolisme protein pada ruminansia. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan saya mohon maaf bila terdapat salah penulisan dan pengucapan. Saya Karintia sekalian mengucapkan terima kasih semuanya.